Kita semua cukup akrab dengan hewan biasa jika kalian tidak dapat membedakan antara kuda dan kucing. Sekarang kalian mungkin harus keluar rumah sedikit lebih lama. Kemudian ada hewan aneh seperti platypus dan kanguru, dan pada dasarnya apapun dari Australia. Tapi kami yakin mereka ada. Setidaknya dengan semua hewan gila yang aneh yang para ilmuwan putus asa mencoba untuk mencari tahu, dari gurita warna-warni hingga kelelawar baru. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, masuk intro dulu. Berikut ini 10 makhluk paling aneh yang baru ditemukan. Gurita pelangi langka. Gurita tertangkap kamera di Filipina, ketika seorang ahli biologi kelautan memperoleh film tentang gurita selimut langka, yang berputar-putar di perairan dekat terumbu penghalang besar. Dia menggambarkannya sebagai pertemuan sekali seumur hidup. Jacquinta Shackleton menemukan ikan berwarna pelangi saat snorkeling di Pulau Lady Elliot, di lepas pantai Queensland. Dan dia sangat gembira. Shackleton mengatakan kepada wartawan bahwa warna di jubahnya luar biasa, dan bergerak melalui air dengan cara yang menarik. Ketika ia pertama kali melihatnya ia mengira itu ikan muda dengan sirip panjang. Tetapi ketika ia semakin dekat, ia menyadari itu adalah gurita selimut, dan ia tidak bisa menahan diri untuk melompat-lompat. Tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia sangat bersyukur, namun dia tidak mengatakan seberapa besar itu, tetapi betina dapat tumbuh hingga 6 kaki panjangnya. Gurita selimut menghabiskan sebagian besar waktunya hanyut di laut terbuka. Itulah sebabnya dari dekat dan pertemuan pribadi sangat tidak biasa. Menurut Shackleton, spesies akuatik pertama kali diidentifikasi pada tahun 1963. Dan namanya berasal dari lembaran anyaman yang menyebar di antara bagian lengannya, dengan tujuan untuk menakuti predator. Ia akan melebarkan lengannya keluar untuk membuat penampilan seperti selimut. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Keluar di hutan Jerman, seorang peneliti sedang mencari spesies serangga baru. Ketika dia mengambil apa yang dia pikir adalah serangga tongkat yang tampak sangat aneh, dan ternyata memiliki wajah manusia. Tidak lama setelah dia mengambil jepretan ini, beberapa penjaga keamanan muncul dan memimpin pria itu pergi dalam perjalanan keluar. Dia didorong melewati tempat tersembunyi di hutan. Tapi dia berhasil mendesain ulang. Lab peneliti menemukan apa yang tidak seharusnya dilihat. Ia mengatakan peri cloning, dan sekarang apa yang bisa peneliti Jerman lakukan dengan peri ini sangat dirahasiakan. Nah, menurut kalian apakah ini nyata atau semua ini hanya tipuan? Seperti biasa berikan komentar di bawah dengan hashtag topik Miss B. Kelelawar baru. Spesies ditemukan di Afrika Barat. Pada tahun 2018, sekelompok peneliti melakukan perjalanan ke pegunungan Nimba di Afrika Barat, untuk mencari spesies kelelawar yang sangat terancam punah. Mereka menemukan yang lain dalam perjalanan mereka, Myotis nimbaensis, spesies kelelawar baru dengan warna oranye dan hitam yang unik. Dijelaskan untuk pertama kali di Museum Amerika, Kepala Ilmuwan Konservasi Kelelawar Internasional mengatakan kepada Museum Sejarah Alam Amerika. Di zaman kepunahan penemuan seperti ini menawarkan secercah harapan. Itu adalah makhluk yang luar biasa. Frick sedang menjelajahi alam gua dan lubang penambangan di pegunungan Nimba Gini dengan tim ilmuwan dari Konservasi Kelelawar Internasional dan Universitas Maroa di Kamerun. Pulau langit yang menjulang hampir 1 mil di atas permukaan laut adalah titik panas keanekaragaman hayati utama untuk hewan seperti kelelawar daun bundar, lamote atau Hippocyturus lamate. Mereka adalah spesies kelelawar yang terancam punah yang ditemukan, kecuali biasanya di pegunungan Nimba, khususnya di lubang penambangan yang ditinggalkan yang dikenal sebagai Addis. Namun ketika mencari spesies yang ada, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Menurut postingan Washington, John Flanders, Direktur Intervensi Spesies yang terancam punah dikonservasi, bahwa ia melihat ke dalam jaring dan hanya ada sesuatu yang menarik di sana. Flanders mengklaim dia pertama kali melihat kelelawar dengan rekan Universitas Maroa Eric Mobekwoy Fields, dan sekarang mereka telah memberi dunia makhluk menyeramkan baru. Ikan paus berubah bentuk.
Ilmuwan ikan paus yang mengendalikan kapal selam jarak jauh telah melihat salah satu kedalaman spesies laut yang paling menarik dan sulit dipahami untuk pertama kalinya. Sekitar 6.600 kaki di lepas pantai Monterey Bay, California, seekor ikan paus betina berwarna oranye cemerlang dari ordo Pseudomimmiformes ditemukan. Setengah berenang setengah bertabrakan, melalui sorotan lampu kapal selam, selama 34 tahun penyelidikan laut dalam. Penampakan ikan paus adalah salah satu dari 18 yang dibuat oleh ahli biologi kelautan dari Lembaga Penelitian Akuarium Teluk Monterey, Lembaga Twisted Whalefish. Jarang terlihat hidup di dalam begitu banyak misteri yang tersisa mengenai ikan yang luar biasa ini dengan setiap penyelaman laut dalam. Kami mengungkap lebih banyak misteri dan memecahkan yang lain, karena begitu sedikit yang diketahui tentang ikan paus. 3 bentuk yang sangat berbeda yang dapat diambil hewan sepanjang hidup mereka disalahartikan sebagai keluarga zoologi yang sama sekali berbeda selama lebih dari 1 abad. Setelah penemuan mereka pertama kali dicatat pada tahun 1895 oleh 2 ilmuwan institusi Smithsonian. Contohnya adalah bentuk larva tanpa sisik dengan ekor dan mulut seperti pita panjang dengan gigitan lucu yang tinggal dan makan di dekat permukaan laut. Ketika saat ikan ini menjadi dewasa, mereka akan memiliki 2 tipe tubuh yang berbeda untuk dipilih. Spesies paus baru. Ditemukan ikan paus dari Meksiko mungkin bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran, ketika kalian memikirkan Teluk Meksiko. Di sisi lain keanekaragaman hayati dengan berbagai paus berenang melalui perairannya secara teratur ada yang baru di buku sains. Sekarang para peneliti melaporkan pada bulan Januari tahun 2021, bahwa mereka telah menemukan spesies paus baru, dan untuk sementara disebut paus beras yang dinamai salah satu penelitinya. Mungkin hanya ada 50 paus yang tersisa di bumi dan sebagian besar penampakan telah dikonfirmasi di Ngarai de Soto. Fitur air dalam yang spektakuler 60 mil di lepas pantai Pensacola, Florida. Paus telah terlihat di Teluk Meksiko di sekitar Alabama, Louisiana, Mississippi, dan para ilmuwan Texas berasumsi bahwa mereka hanyalah koloni jenis paus lain, paus pengantin yang terancam punah sejak tahun 1960. Namun penyelidikan tambahan oleh para ahli di Jepang dan Amerika Serikat menemukan hal itu. Beberapa paus yang salah diidentifikasi sebagai pengantin sebenarnya adalah spesies yang sama sekali berbeda. Temuan ini menyoroti betapa kita masih perlu memahami tentang laut kita, serta perlunya melindungi apa yang hidup di perairan kita sebelum spesies berkurang dan menghilang. Segera setelah berita dari Teluk Baru Paus Meksiko muncul, Keadilan Bumi bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengkampanyekan zona kecepatan khusus untuk memperlambat kapal di daerah. Di mana paus paling sering terlihat mereka bisa sebesar gerbong kereta api dan beratnya sama seperti truk pemadam kebakaran. Karena paus di Teluk Meksiko menghabiskan banyak waktu mereka dalam jarak 50 kaki dari permukaan air, mereka sangat rentan terhadap serangan kapal. Gurita kaca yang sulit ditangkap. Ketika robot bawah air menangkap gurita kaca yang jarang diamati ini dengan anggun terbang melalui perairan dalam Samudra Pasifik Tengah. Itu menanggung segalanya bahkan puncak jeroannya selama perjalanan 34 hari dari Pulau Phoenix terpencil, sebuah pulau yang terletak lebih dari 3.200 mil timur laut Sydney, Australia. Peneliti kelautan menemukan gurita kaca langka. Gurita kaca seperti organisme kaca lainnya, seperti katak kaca dan beberapa ubur-ubur sisir, hampir benar-benar transparan dengan pengecualian mata silinder mereka. Saraf optik dan saluran pencernaan tim ekspedisi mencatat 2 pertemuan dengan gurita kaca yang merupakan jumlah yang menakjubkan. Mengingat bahwa para ilmuwan sebelumnya harus mempelajari tentang cephalopoda transparan ini dengan menganalisis fragmen dari mereka, dalam isi pencernaan pemangsa mereka, baru pada tahun 1918 gurita kaca diidentifikasi. Menurut Serikat Internasional untuk Konservasi Alam, cephalopoda hidup di daerah tropis dan subtropis laut dalam di zona mesopelagik atau senja 656 hingga 3280 kaki di bawah permukaan. Dan zona batipelagik atau tengah malam 3280 hingga 9800 kaki di bawah permukaan. Kaisar Dumbo. Spesies baru gurita Dumbo telah ditemukan di kedalaman lengkap dengan sirip yang jelas dan menggemaskan di kepalanya. Spesies cantik yang dijuluki Kaisar Dumbo ini ditemukan pada tahun 2016. Ketika spesies aneh ditangkap di salah satu kapal survei Jerman Hartschlefe Sundsnetz di Kepulauan Aleutia. Alexander Ziegler dari Friedrich Wilhelm University di Bonn, Germany ada di kapal karena ahli biologi residen kami tidak benar-benar berburu untuk itu. Ziegler mengatakan kepada wartawan, jadi itu adalah penemuan yang cukup kebetulan. Terlebih lagi seluruh hewan berhasil sampai ke permukaan tanpa cedera. Biasanya jaring seperti itu membahayakan spesies dengan banyak jaringan halus seperti gurita yang satu ini.
Di sisi lain dalam kondisi sempurna tanpa pencapaian kecil mengingat itu dipotong pada kedalaman 14.760 kaki di atas kapal. Ziegler dengan mudah mengidentifikasi gurita sebagai dumbo jantan dewasa, spesies gurita laut kecil dengan anyaman seperti payung yang menghubungkan tentakel dan telinga mereka yang seperti kartun. Sirip seperti sirip yang meniru, pada sosok gajah dumbo Disney dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies gurita dumbo. Semut T-Rex. Ditemukan spesies langka hidup untuk pertama kalinya. Pada tahun 2003, seorang ahli entomologi Malaysia menemukan seekor semut mati dengan penjepit kecil yang mengingatkannya dari anggota tubuh kecil Tyrannosaurus Rex yang dia sebut spesies baru Tyrannomermex rex. Tentu saja mendapatkan bahwa penggemar Minecraft menurut Michael Gresko dari peneliti geografis nasional telah menemukan koloni spesies yang bertahan lebih dari 1 dekade kemudian. Dan ternyata semut kecil tidak cukup berbahaya seperti namanya. Ahli entomologi Mark Wang dan Gordon yang menemukan semut pada bulan Maret tahun 2016 saat berpatroli di hutan Mandai di Singapura. Menurut Gresko, para peneliti menyelidiki perilaku koloni 13 pekerja serta telur larva dan kepompong temuan mereka dipublikasikan dalam jurnal Permakologi Asia. Menurut Gizmodos Rian Medelboom, semut bukanlah apa-apa, seperti yang dibayangkan para peneliti untuk memulai. Ahli entomologi mengira semut membutuhkan kayu yang masih asli untuk ada. Tetapi para ilmuwan menemukan mereka tumbuh subur di kayu yang membusuk di hutan. Pertumbuhan kedua dekat tumpukan sampah di pos militer kedua, mereka benar-benar takut pada kucing tidak seperti Wong senama mereka menceritakan bom logam. Saya menemukan sifat pemalu mereka ironis dan lucu. Tyroheno miramax diterjemahkan menjadi tiran dan tirano adalah bahasa Latin untuk tiran dan miramax adalah bahasa Yunani untuk semut. Tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa semut ini jauh dari tiran sebagaimana dibuktikan dengan cara mereka membeku. Ketika orang lain organisme mendekat kemudian dengan cepat melarikan diri, menurut Gresko semut takut tungau kaki 1000 dan bahkan semut kecil, mereka juga takut tetesan madu. Kehidupan nyata SpongeBob dan Patrick. Spons yang tampak mencurigakan seperti SpongeBob SquarePants ditemukan oleh ekspedisi laut yang menyelidiki lebih lanjut dari 1 mil di bawah permukaan Atlantik. Minggu ini bintang laut merah muda teman terdekat Patrick SpongeBob yang mirip dengannya berada tepat di sebelahnya. Salah satu ilmuwan memantau video langsung dari kapal selam yang dikerahkan dari kapal NOAA Okeanos Explorer Was Christopher Ma. Dia adalah rekan peneliti di Museum Nasional Sejarah Alam yang bekerja dengan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. Secara teratur dia juga spesialis bintang laut. Hewan air memiliki kemiripan yang mencolok dengan teman animasi. Mereka hanya dering mati untuk karakter kartun. Ma memberitahu NPR, jadi dia memposting foto keduanya menunjukkan kesamaan yang menarik. Banyak perhatian seseorang cukup baik untuk menambahkan wajah dan kaki daripada pendinginan. Bersama-sama di bawah air Ma percaya keintiman makhluk itu, karena sesuatu yang lain. Spons adalah makanan favorit bintang laut. Kemungkinan besar alasan bintang laut ada di sebelah spons, karena spons akan dimakan sebagian. Dia menjelaskan atau mungkin tidak, menurut Ma pertahanan kimia spons dapat menjelaskan warna kuning cerah. Pada kenyataannya sedikit lebih kejam daripada yang ada di film kartun, terlihat oleh ekspedisi kemungkinan besar adalah Contrastor grandis, yang merupakan bintang laut merah muda yang mengilhami Patrick. Bunglon. Spesies baru dijelaskan dari Madagaskar, mungkin reptil terkecil di dunia. Frank Glass, seorang herpetologis Jerman, telah membantu dalam deskripsi sekitar 200 spesies baru dari Madagaskar. Tetapi yang terbaru adalah Broccasia nana, yang patut diperhatikan adalah bunglon yang mungkin merupakan reptil terkecil di dunia. Mungkin bunglon terkecil di planet Binana hanya berukuran 14 mm panjangnya dan dapat dengan nyaman duduk di atas pil aspirin. Hemopenus seperti banyak bunglon liliputian tidak pernah menilai ukuran pria dari tinggi badannya wanita. Eluk Razavi Manansawa, seorang pemandu wisata di Taman Nasional Montan Dambra di Madagaskar Utara yang juga mendukung misi ilmiah mengumpulkan 2 spesimen jantan dan betina pada tahun 2012. Betina 19 mm lebih besar dari jantan, yang diyakini para ahli adalah salah satu alasan mengapa jantan memiliki alat reproduksi yang lebih besar. Setidaknya untuk bunglon wanita subspesies, bunglon Broccasia telah mengalami miniaturisasi yang luar biasa, mendorong para ahli untuk mencari sinonim untuk bunglon dalam kamus. Karena Broccasia minima sudah ada peneliti memilih nana yang berasal dari bahasa Latin kata untuk hukum kerdil, dan rekan-rekannya baru-baru ini menerbitkan temuan mereka dalam laporan ilmiah. Ubur-ubur merah darah. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional mungkin telah menemukan ubur-ubur yang sebelumnya tidak dikenal terombang-ambing di 2.300 kaki di bawah permukaan.
Ubur-ubur tersebut memiliki tubuh merah darah dan tampaknya milik spesies Pirelia. Para peneliti menyatakan dalam sebuah pernyataan itu tampak seperti baret mengambang dihiasi dengan jumbai halus. Puralia rufescens yang memiliki tubuh berbentuk lonceng dengan 30 tentakel dan berdiam di air dalam di lautan dunia adalah satu-satunya spesies Puralia lain yang dikenal sejauh ini. Ubur-ubur yang tidak disebutkan namanya ditemukan dalam film dari penyelaman laut dalam di lepas pantai Newport, Rhode Island Deep. Penemu kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh badan tersebut menyelam hingga kedalaman maksimum sekitar 3.000 kaki di Samudra Atlantik Utara dan merekam semua spesies yang dilihatnya. Queen Kirasek Noah magang di Juniata College di Pennsylvania yang sedang belajar biologi, pertama kali melihat ubur-ubur sambil membuat anotasi film dari penyelaman. Tina Force juga dikenal sebagai ubur-ubur sisir Nadarian Scraps Hendactinotereji alias ikan bersirip pari termasuk di antara makhluk yang terlihat. Menurut Gerasek kami juga melihat beberapa keluarga yang tidak terdeskripsikan, dan misi batu loncatan Atlantik Utara spesies baru yang potensial terjadi dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 29 Juli termasuk penyelaman dalam ke kolom air. Ini untuk menjelajahi spesies laut dalam yang sulit ditangkap, yang bersembunyi di sekitar. Kru melakukan 25 kali penyelaman pada kedalaman mulai dari 820 hingga 13.124 kaki. Nah itu dia beberapa makhluk paling aneh yang baru ditemukan. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.